Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan rahmat, inayah, keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Pada episode kali ini, kami dari channel Keluarga Hamzah Riyadh akan melanjutkan cerita pada episode yang sebelumnya. Tepat pada saat bus berhenti di tempat pemberhentian bus, maka bus kemudian mengisi bensin atau bahan bakar dan para jamaah sarapan pagi dan mempersiapkan segala bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Tepat pada pukul 7.00 maka bus meninggalkan tempat pemberhentian bus menuju kawasan miqat. Nah, pada perjalanan dari tempat pemberhentian bus menuju miqat, kami ingin menceritakan keadaannya. Ini dia dari depan bus, Masya Allah nampak jalan raya Saudi Arabia yang sangat lurus, bahkan nyaris kita tidak mendapati lubang. Dan ini adalah suasana terowongannya yang sekali-kali atau beberapa kali dilintasi oleh bus. Dan dari kanan ya nampak hamparan tanah lapang, ya kadang juga ditumbuhi oleh semak belukar dan kadang juga melalui pemukiman warga. Dan sekarang kita sudah berada di provinsi Taif. Ini dia suasana dan keadaannya. Para pemirsa yang budiman, nuansa pemandangan yang ditawarkan di kawasan ini sangat berbeda jauh dengan suasana perjalanan di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia kita akan disuguhi hamparan sawah nan hijau, kebun-kebun, ya pegunungan yang hijau. Tapi di sini suasananya berbeda, yaitu hamparan tanah luas ya yang mirip dengan gurun. Maka Masya Allah menambah variasi ya apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Begitu pula juga dengan model rumah ya. Kalau di Indonesia didominasi oleh model limas atau prisma ya, segitiga nampak di depan, terutama di Sulawesi. Di sini rata-rata rumahnya bentuknya kotak atau mirip box. Masya Allah, nuansa yang sangat berbeda. Semakin mendekati arah miqat, maka suasana sedikit berubah ya, karena sudah mulai nampak bongkahan-bongkahan bebatuan yang ukurannya sangat besar dan jalanan sudah mulai menanjak. Dan ini sebagaimana karakteristik Provinsi Taif yang merupakan kawasan pegunungan. Dan pemandangannya menurut kami sangat cantik ya, sangat unik ya dengan nuansa pegunungannya. Dan jikalau kita merujuk pada As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, beginilah medan yang dilalui oleh Nabi kita. Dan dengan cuaca yang ekstrim ya, suhu yang sangat panas, dengan bebatuan-bebatuan yang keras, dan belum ada pembangunan seperti yang kita lihat saat ini. Dan pada saat mendatangi masyarakat Taif kala itu, ternyata masyarakat Taif menolak dakwah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ya setelah mendapatkan penolakan, respon yang tidak baik, dan mendapatkan tawaran dari malaikat untuk membinasakan orang-orang Taif, ternyata di sanalah terlihat rahmat dan jiwa besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan orang-orang Taif agar dari keturunan mereka lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan ternyata Masya Allah,
100% orang-orang Taif mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut info kami juga tahu bahwasanya di kawasan Taif ini juga merupakan sentra untuk buah-buahan, sentra untuk sayur-sayuran di sekitaran Mekah. Dan sekarang Taif dirancang menjadi kota pariwisata. Masya Allah, ini suasana gedung-gedungnya secara umum sangat bersih dan tertata dengan penataan yang sangat rapi. Dan insya Allah akan ada nanti satu episode kita mengunjungi khusus kota Taif, terutama mengunjungi kawasan wisatanya. Nah, kalau sudah nampak model bangunan seperti ini, tidak lama lagi kita akan mencapai mikotnya orang-orang Najd, yang termasuk di dalamnya Riyadh ya, karena kami berangkat dari arah Riyadh, dan termasuk juga mikotnya orang-orang Kuwait, yaitu Al-Qarnul Manazil. Alhamdulillah, setelah perjalanan sekitar 1 atau 2 jam, tibalah kami di Miqat Al-Qarnul Manazil. Bisa dilihat pada poin nomor 4, Qarnul Manazil merupakan miqatnya orang-orang Najd dan Kuwait. Nah, ini dia suasana miqatnya. Nampak ada tugu atau menara yang tinggi ya sebagai penanda. Dan dari depan nampak begitu banyak kendaraan yang terparkir, baik kendaraan umum seperti bus maupun kendaraan pribadi. Dan nampak pula pedagang-pedagang yang menjual segala macam kebutuhan untuk para peserta umrah. Nah, ini dia bagian depannya, dan kita jalan-jalan menuju kawasan tempat laki-laki untuk mandi. Masya Allah, karena di antara sunnah pada saat kita berada di mikot adalah mandi, memakai wangi-wangian pada badan, bukan pada pakaian, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong rambut pada kemaluan, dan merapikan kumis. Masya Allah. Setelah mandi, kemudian kita sholat ya di masjid yang terdapat di mikot ini. Sholat sunnah 2 rakaat, dan tentu saja kita telah memakai pakaian ihram 2 helai pakaian putih untuk laki-laki, dan pakaian yang menutup aurat bagi para wanita. Masya, ini suasananya luar biasa sekali, Masya Allah. Dan alhamdulillah, setelah semua rombongan telah siap, maka naiklah kita di atas bus ya, dan kembali dibimbing oleh para pemandu untuk meniatkan ihram ya. Dan pada tahun ini kami berumrah dengan membadal ibu kami ya, rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada umrah sebelumnya itu untuk pribadi kami, sebagaimana sunnah Nabi, harus terlebih dahulu yang membadal berumrah, kemudian membadalkan orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan mulai dari miqat sampai menuju kawasan Masjidil Haram, lantunan talbiyah tiada henti-hentinya dilantunkan oleh para peserta umrah, semakin menambah ya semangat, semakin menambah kekhusyuan kita bagi para peserta umrah. Alhamdulillah, sekitar 1 atau 2 jam sampailah kita di kota Al-Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, kota yang pinggirannya nampak begitu bersahaja, namun terlihat nuansa ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita. Dan ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah, dan termasuk kebahagiaan dan kesyukuran bagi orang-orang yang tinggal di kota Mekah, karena sangat mudah untuk menunaikan haji dan umrah yang kemudian tidak dimiliki oleh orang kaum muslimin ya dari berbagai negara.
Akan tetapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh manapun negeri kita, jika Allah memanggil kita untuk datang, maka alhamdulillah semuanya serba dimudahkan. Setelah melalui terowongan yang panjang, sampailah kita di kawasan Minah. Ya, ini adalah tenda-tendanya yang digunakan nanti oleh para jamaah haji. Mudah-mudahan semua yang menonton channel ini diberikan kesempatan dan taufik untuk berhaji dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika berada di tempat ini, maka semakin dekatlah kita dengan kawasan Al-Masjidil Haram. Masya Allah. Dari sini mungkin perjumpaan kita untuk episode kali ini, dan akan bersambung pembahasannya pada episode yang akan datang tentang kondisi umroh ya, dan suasana hotel tempat kami menginap. Jikalau video ini memberikan edukasi dan manfaat, jangan lupa di subscribe, like and share. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.